Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning, class. I hope you are in good condition. We are from Group 1. I would like to present the results of our discussion. Before starting this presentation, allow me to introduce our group members. Start for me. My name is Anissa Ariesta. My name is Lara Shindar Sabatina. My name is Maria Damayanti. My name is Nurila Arifku. My name is Nurul Sifa Fauzia. My name is Fiora Madina. Okay, now the material we will present is type testing. A test is method to determine a student's ability to complete certain tasks or demonstrate mastery of a skill or knowledge of content. Some type would be multiple choice tests or weekly spelling tests, while it is commonly used interchangeably with assessment or even evaluation. It can be distinguished by the fact that a test is one form of assessment. Jadi, tes adalah metode untuk menentukan kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau menunjukkan penguasaan keterampilan atau pengetahuan konten. Beberapa tipe tes diantaranya dapat berupa pilihan ganda atau weekly spelling test. Pada umumnya, dapat digunakan bergantian dengan assessment atau evaluation, dan tes sendiri dapat dibedakan sebagai salah satu dalam bentuk dari assessment. Next. Selanjutnya ada kind of testing. The common kind of testing ada 3, yaitu achievement testing, progress testing, dan proficiency testing. Achievement testing digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya peserta didik yang telah menguasai pelajaran. Isi achievement testing yaitu umumnya diberikan pada akhir pembelajaran. Yang kedua ada progress testing, digunakan untuk menentukan kemajuan proses pembelajaran peserta didik dan untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga ada proficiency testing, digunakan untuk mengukur pengetahuan umum linguistik peserta didik, kemampuan atau keterampilan tanpa mengacu pada pelajaran tertentu. Lalu yang selanjutnya ada the least common, yaitu diagnostic testing dan psychometric testing. Diagnostic testing adalah tes yang mengidentifikasikan apakah peserta didik membutuhkan pertolongan lebih lanjut di area-area tertentu. Sebagai contoh, tes ini dapat menunjukkan apakah seorang peserta didik membutuhkan bantuan khusus dengan salah satu dari 4 keterampilan bahasa, atau bisa menjadi lebih spesifik seperti penguasaan tata bahasa. Lalu yang kedua ada psychometric testing, yaitu bertujuan untuk mengukur ciri-ciri psikologis seperti kepribadian, kecerdasan, bakat, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Next. Lalu selanjutnya ada assessing. Assessment is the process of gathering information to monitor progress and make educational decisions, if necessary. As noted, an assessment may include a test, but also includes methods such as observation, interviews, behavior monitoring, and etc. Jadi, assessment adalah proses mengumpulkan informasi untuk memantau kemajuan dan membuat keputusan pendidikan jika diperlukan. Assessment dapat mencakup tes, tetapi juga mencakup metode lain seperti pengamatan, wawancara, pemantauan perilaku, dan lain-lain. Next. The next is about kind of assessment. Number 1 is informal assessment. It is designed to elicit performance without recording results and making fixed judgments about students' competence. Number 2 is formal assessment, exercise specifically designed to tap into storehouse of skill and knowledge constructed to give an appraisal of students' achievements.
Jadi intinya informal dan formal assessment terjadi ketika hal tersebut tidak disengaja, seperti ucapan atau reward yang tidak direncanakan ketika peserta didik melakukan tugas yang diberikan dengan baik di dalam proses pembelajaran. Contohnya, good job, well done, great, etc. Nah, next. The next thing is about formative assessment. Evaluating students in the process of forming their competencies and skills with the goal of helping them to continue the growth process. The next is summative assessment. A summation of what a student has learned implies looking back and taking stock of how well that student has accomplished objectives. Sedangkan formatif dan summative assessment yaitu mengevaluasi peserta didik dalam proses belajar mengajar secara berkelanjutan atau formatif dan mengukur serta menyimpulkan apa yang didapat oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Next. Alright, next is teaching. Teaching is the opportunities for learners to listen, think, take risks, set goals, process feedback from the teacher, and the recycle through the skill that they are trying to master. Jadi, mengajar atau pengajaran merupakan kesempatan bagi para peserta didik untuk mendengarkan, berpikir, mengambil risiko, menetapkan tujuan, memproses umpan balik dari guru, dan kemudian mendaur ulang melalui keterampilan yang mereka coba kuasai. Jadi, selama kegiatan praktik tersebut, guru mengamati kinerja siswa dan membuat berbagai evaluasi terhadap setiap siswa. Jadi, dapat dikatakan bahwa tes dan penilaian merupakan bagian dari pengajaran. Selanjutnya ada purpose and method of language testing. Language tests have many use in educational programs, and quite often the same test will be used for two or more related purposes. Generally, classroom tests are constructed, administered, and scored by the teacher. So the objective of the test usually are based on the course objective. Before giving a language test, a teacher should decide the purpose of the function of the test. The following list summarizes the chief objective of language testing, with emphasis in measuring student ability or achievement. The first is aptitude, the second is general proficiency, and the third is achievement. Jadi, tujuan dan metode tes bahasa. Tes bahasa memiliki banyak kegunaan dalam program pendidikan dan cukup sering tes yang sama akan digunakan untuk tujuan yang terkait. Umumnya, tes kelas dibangun, dikelola, dan dinilai oleh guru, sehingga tujuan tes biasanya didasarkan pada tujuan kursus. Sebelum memberikan tes bahasa, seorang guru harus memutuskan tujuan atau fungsi tes. Daftar berikut merangkum tujuan utama tes bahasa yang ditekankan dalam mengukur kemampuan atau prestasi siswa. Yang pertama ada bakat. Tes bakat berfungsi untuk menunjukkan fasilitas individu untuk memperoleh keterampilan dan pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada kecakapan umum. Tes kecakapan umum menunjukkan apa yang mampu dilakukan seseorang sekarang sebagai hasil dari pengalaman belajar kumulatifnya. Meskipun itu juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk memprediksi pencapaian di masa depan. Dan yang terakhir ada pencapaian. Sebuah tes prestasi menunjukkan sejauh mana seorang individu telah menguasai keterampilan tertentu atau tubuh informasi yang diperoleh dalam situasi belajar formal. Next is norm reference and criterion reference testing. First is norm reference test. Norm reference relate one candidate performance to that of other candidate. For example, a student took a test, then the student obtained a score that placed her or him in the
top 10% of all candidates who have taken the test. In norm reference test, each test taker's score is interpreted in relation to a mean, median, standard deviation, and or percentile rank. Typical of this kind of test is SAT, Scholastic Aptitude Test, and TOEFL, Test as a Foreign Language. Jadi, acuan norma referensi itu untuk menghubungkan kinerja satu kandidat dengan kandidat yang lain. Seorang siswa misalnya mengikuti ujian, lalu siswa tersebut kemudian menerima skor yang menempatkannya di 10% teratas dari semua kandidat yang mengikuti tes. Setiap skor peserta tes diinterpretasikan dalam kaitannya dengan median, standar deviasi, atau peringkat persentil dalam tes yang mengacu pada norma. Untuk jenis tes pada norma referensi ini adalah SAT, Scholastic Aptitude Test, dan TOEFL. Next. Selanjutnya, Criterion Reference Test. Criterion reference tests are designed to give test takers feedback, usually in the form of grades on specific course or lessons objective. Classroom tests involving the student in only one class connected to a curriculum. This kind of test is designed to provide information about what a student can actually do in the language without comparing to other candidates. The purpose of criterion reference tests is to classify people according to whether or not they are able to perform some task or set of tasks satisfactorily. Jadi, tes yang mengacu pada kriteria dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada peserta tes tentang tujuan kursus atau pelajaran tertentu, biasanya dalam bentuk nilai. Tes di dalam kelas hanya mengikutsertakan siswa dari satu kelas yang terkait dengan kurikulum. Jadi, jenis tes ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kemahiran bahasa ahli seseorang siswa tanpa membandingkannya dengan kandidat yang lain. Tujuan dari tes referensi kriteria adalah untuk kategorikan orang berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan tugas tertentu atau serangkaian tugas yang memuaskan. Next. Next is direct and indirect testing, approach to test construction. Direct testing is easier to carry out when it is intended to measure the productive skills of speaking and writing. Indirect testing attempts to measure the abilities which underlie the skills in which we are interested. One section of the TOEFL, for example, was developed as an indirect measure of writing ability. It contains items where the candidate has to identify which of the underlying element is erroneous or inappropriate in formal standard English. Jadi direct testing atau pengujian langsung lebih mudah dilakukan untuk mengukur keterampilan produktif berbicara dan menulis seseorang. Untuk indirect testing atau pengujian tidak langsung, mencoba untuk mengukur kemampuan yang mendasari keterampilan yang kita minati. Salah satu bagiannya adalah TOEFL. Misalnya dikembangkan sebagai ukuran tidak langsung dari kemampuan menulis. Ini berisi di item di mana kandidat harus mengidentifikasi elemen yang digarisbawahi yang salah satu atau tidak pantas dalam standar bahasa Inggris yang formal. Next.
Discrete point and integrative testing. Discrete point testing is constructed on the assumption that language can be broken down into its component parts, and those parts can be tested successfully. Example of skill components is listening, speaking, reading, and writing. Example of a unit of language is phonology, graphology, morphology, lexicon, and syntax. Integrative testing all argued that language competence is a unified set of interacting abilities that cannot be tested separately. Communicative competence is so global, requires such integration that it cannot be captured in additive tests of grammar, reading, vocabulary, etc. Example, close test, and dictation. Jadi, discrete point testing dibangun dengan asumsi bahwa bahasa dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponennya dan bagian-bagian itu dapat diuji dengan sukses. Misalnya, dalam komponen keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu unit of language atau satuan bahasa, misalnya seperti fonologi, grafologi, morfologi, leksikon, dan sintaksis. Integrative testing atau pengujian integratif menurut Euler tahun 1979 berpendapat bahwa kompetensi bahasa adalah seperangkat kemampuan berinteraksi yang tidak dapat diuji secara terpisah. Kompetensi komunikatif begitu mendunia dan membutuhkan integrasi sedemikian rupa sehingga tidak ditangkap dalam tes tambahan tata bahasa, membaca kosakata, dan lain-lain. Contohnya, tes close dan dikte. Next. Communicative language testing. Communicative language testing presented challenges to test designers. Test constructors began to identify the kinds of real-world tasks that language learners were called upon to perform. The assessment field became more and more concerned with the authenticity of text and the genuineness of text. Jadi, pengujian bahasa komunikatif menghadirkan tantangan untuk uji rancang atau desainer. Konstruktor tes mulai mengidentifikasi jenis tugas yang lebih nyata yang harus dilakukan oleh pembelajar bahasa. Validitas tugas dan kebenaran teks menjadi semakin penting dalam bidang penilaian. Next. Here is the conclusion of the first chapter material about testing, assessing, and teaching. The first, assessment is an integral part of the teaching learning cycle. The second, an interactive communicative curriculum, assessment is almost constant. The third, tests can provide authenticity, motivation, and feedback to the learner. The fourth, tests are essential components of a successful curriculum and learning process. The fifth, periodic assessment can increase motivation as milestones of student progress. The sixth, appropriate assessment aid in the reinforcement and retention of information. The seventh, assessments can confirm strengths and pinpoint areas needing further work. The eighth, assessments provide a sense of periodic closure to modules within a curriculum. The ninth, assessments promote students' autonomy by encouraging student self-evaluation of their progress. And the last, assessment can aid in evaluating teaching effectiveness. Jadi yang di atas tersebut berikut
kesimpulannya dari materi bab pertama tentang menguji, menilai, dan mengajar. Diringkas menjadi 10 poin penting, yaitu yang pertama, penilaian merupakan bagian integral dari siklus belajar mengajar. 2. Dalam kurikulum yang interaktif dan komunikatif, penilaian hampir konstan. Yang ketiga, tes dapat memberikan otentisitas, motivasi, dan umpan balik kepada pembelajar. Yang keempat, tes adalah komponen penting dari kurikulum dan proses pembelajaran yang sukses. Yang kelima, penilaian secara berkala dapat meningkatkan motivasi sebagai tonggak kemajuan siswa. Yang keenam, penilaian yang tepat membantu dalam penguatan dan penyimpanan informasi. Yang ketujuh, penilaian dapat mengkonfirmasi kekuatan dan menentukan area yang membutuhkan pekerjaan lebih lanjut. Yang kedelapan, penilaian memberikan rasa penutupan berkala untuk modul dalam kurikulum. Yang kesembilan, penilaian mempromosikan otonomi siswa dengan mendorong evaluasi diri siswa atas kemajuan mereka. Yang kesepuluh, penilaian dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengajaran. Next. Okay, ladies and gentlemen, I think enough. That's all our presentation from Group 1 about testing, assessing, and teaching. We do hope that our presentation will be useful in our life in this world and hereafter. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.